Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasir Purwokarto. Yang saat ini telah memasuki episode ke-36 dengan judul Siasat Dahsyat. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan penguasa tunggal Keraton Pajang Sultan Hadiwijaya atau lebih terkenal dengan nama Mas Karepet atau Jakatingkir tengah melakukan topo kumpul di sendang pegan milik leluhurnya yang berada di seputaran Keraton Pungging. Di kakinya Gunung Merapi. Dalam menjalankan tapak hukum Mas Karepet ditemani seorang penasihatnya yang setia yang berasal dari Sela yang bernama Ki Juru Martani. Keduanya menyusun siasat cita-citanya yang lama, ingin mengembalikan kejayaan Keraton Pungging, keraton yang telah dirintis oleh para leluhurnya. Jadikan seekor ular berbisa yang sangat berbahaya menjadi sekedar belut yang tak bisa apa-apa Kanjeng Sultan. Demikian Ki Juru Martani mengawali pembicaranya bersama junjungannya Sultan Hadiwijaya atau Mas Karepet. Caranya, Mas Karepet memajukan wajahnya menatap wajah Ki Juru. Lawan yang kuat jangan sekali-sekali dipukul, karena kalau dipukul dia akan membalas dengan pukulan yang lebih keras. Namun cara yang tepat untuk mengalahkannya adalah dengan merangkul. Hanya dengan dirangkul ia akan berada dalam rangkulan tangan kita dan tak akan mungkin melakukan pukulan Kanjeng Sultan. Mas Karepet masih mencerna usul Ki Juru. Jangan memukul, tapi merangkul. Maksudnya bagaimana Ki Juru? Ki Juru mengangguk dan melanjutkan perkataannya. Karena dengan cara dirangkul, lawan yang kuat akan berada dalam ketiak kita. Lambat laun dia sesungguhnya berada dalam kekuasaan kita. Keduanya diam sejenak. Mas
Karebek masih mencoba memahami rencana yang tengah disusun penasihatnya. Namun sepertinya ia belum mendapatkan kejelasan dari paparan yang didengarnya. Akhirnya ia pun mendesak dengan bertanya, bagaimana cara merangkul Ki Juru? Namun yang dipandang hanya menyunggingkan senyuman lelaki paruh baya dengan baju serba hitam itu makin bersemangat melihat penasaran yang terpancar dari wajah adipatinya. Dan Ki Juru pun melanjutkan ucapannya. Eyang Kudus adalah guru dari Penangsang. Sementara Kanjeng telah tahu Penangsang adalah penghalang utama langkah kita. Maka untuk merangkulnya, Kanjeng harus mempunyai kedudukan yang setara dengan Penangsang, tegas Ki Juru Martani. Maksudnya, kata Joko Tingkir, Kanjeng Sultan harus menjadi murid Sunan Kudus seperti juga Penangsang, tegas Ki Juru. Aku harus jadi santri Kudus? Mas Karebek berteriak teriakan yang keras disertai dorongan tangan kanan yang sangat bertenaga. Dorongan yang membuat air telaga makin keras terlimpar. Air yang bergolak bagai ombak lautan mengumbang ambingkan pokok-pokok bambu kendali yang tumbuh di tepian umbul roro kendali. Rimbunnya perdu bambu pun tersibak oleh desakan air yang keras kencang menerjang, membuat pohon bambu yang lebih menyerupai semak itu makin berantakan. Daun-daunnya yang runcing tajam bergesekan dan jatuh berserakan, kocar-kacir oleh amukan air, dan hanya menyisakan batang-batang yang meranggas mendongak ke atas tanpa kekuatan. Ki Juru Martani pun melanjutkan ucapannya. Selama ini Kanjeng Sultan hanya mendekat kepada yang Sunan Kalijaga, hingga orang mengenal Kanjeng sebagai murid Eyang Kalijaga. Sementara si Buta Mukmi pernah menjadi murid Eyang Kudus sebelum berpindah kepada Eyang Kalijogo. Padahal kita tahu ada pertentangan diam-diam antara kedua ulama Kasultanan itu, dan kita akan bermain dalam perang dingin di antara keduanya. Kita bermain tanpa menunjukkan wajah kita, tegas Ki Juru Martani. Mas Karebek semakin tercenung dan bertanya kepada Ki Juru, bermain tanpa menunjukkan wajah, maksudnya bagaimana, Juru? Dan Ki Juru Martani pun menjawab,
biarlah Eyang Kudus tak pernah sepakat dengan Eyang Kalijogo. Kita akan memilih satu di antara mereka, namun justru mendekat pada keduanya. Juga biar saja si Buta Mumin nanti akan memilih siapa yang menjadi penasehatnya. Karena yang paling penting, Dewan Wali nantinya jangan sampai ada. Demikian tegas Ki Juru Marta. Adipati Panjang itu makin masuk dalam perenungan. Ia telah mengetahui dari sejarah Kasultanan yang telah dipahaminya sejak lama, bahwa Kasultanan Demak adalah kerajaan yang didirikan oleh Dewan Wali, sebuah kekuasaan yang sebagai Panoto Gomo dan Sultan sebagai Panoto Projo, seperti dua keping kepeng yang sama. Antara Sultan sebagai Ulil Amri dan Majelis Ulama sebagai Waliul Amri, keduanya adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka ia pun sebenarnya berpikir keras untuk mencerna usul dari Ki Juru Marta. Bagaimana bisa meniadakan Waliul Amri dari Kasultanan? Tanya Mas Karepet dalam hati. Namun ia lebih memilih untuk diam. Mas Karepet mencoba terus mendengarkan ucapan yang masih dipaparkan oleh Ki Juru. Ia ingin mendengar lebih jelas pemikiran dari penasihatnya yang selama ini usul-usulnya benar-benar tepat dalam menyusun siasat. Dan Ki Juru Martani pun melanjutkan ucapannya. Maka langkah yang paling tepat ke depan adalah mencegah agar tak ada lagi kepemimpinan para ulama di Kasultanan, agar dalam pemerintahan sultan yang akan terbentuk nanti tak ada lagi Dewan Wali sebagai lembaga penasehatnya, namun cukup mengangkat seorang atau beberapa ulama, namun bukan musyawarah Waliul Amri. Demikian tegas sang penasihat Ki Juru Marta. Sementara Mas Karepet masih belum mengetahui rencana yang tengah disusun oleh Ki Juru, maka ia pun terus terdiam sambil mencerna semua yang didengarnya. Ini memang kerja berat, seperti memisahkan antara ibu dan anaknya. Karena Kasultanan lahir dari rahim Dewan Wali, namun hamba yakin Kanjeng Sultan, kita akan bisa memisahkannya. Kanjeng asal kita bisa mendekat kepada keduanya, kepada Sultan dan para ulama. Sementara ini Kanjeng telah berhasil mendekat kepada si Buta Mumin yang calon Sultan. Maka langkah selanjutnya adalah mendekat kepada Eyang Kudus yang pemimpin Dewan Wali.
karena dengan melangkah ke sana yang Kudus dapat segera kita ambil busanya. Sebagai ular berbisa, kita beri penawar agar bisa menjadi belut bagi kita, tegas Ki Marta. Seolah masih belum memahami seluruh paparan pembicaraan Ki Mas Karepet masih saja memilih sikap diam. Ia terus tekun mendengarkan penuturan penasehatnya tersebut agar kita bisa menjadikan Yang Kudus menjadi belut. Maka satu-satunya jalan adalah Kanjeng Sultan harus menjadi muridnya, menjadi orang dekat Yang Kudus, seperti yang selama ini Kanjeng lakukan kepada Kanjeng Yang Sunan Kalijaga. Dengan begitu, kita tak lagi dianggap sebagai orang yang berseberangan dengan Yang Kudus. Kita tak lagi dianggap sebagai orang yang berbeda pandangan dengan kebijakannya, atau lebih kasarnya, kita tidak lagi dianggap sebagai musuhnya karena Kanjeng sudah menjadi muridnya. Demikian penegasan Ki Jumartani kepada Sultan Hadiwijaya. Sementara Mas Karepet menarik napas panjang, bola matanya mendadak memerah seperti terpandang. Sudah setua ini, aku masih harus menjadi seorang murid Ki. Usiaku sudah hampir setengah abad, harus merunduk menjadi santri seperti bocah ingusan penangsang itu, kata Mas Karepet bertanya kepada Ki Juru Marta. Ada merah merona di wajah Mas Karepet, dan itu tertangkap jelas dalam pandangan mata Ki Juru Marta yang awas dan tajam. Lelaki setengah baya itu memperhatikan betul wajah antipatinya yang tengah meradang. Antipati panjang itu seperti tersinggung dengan usul yang baru saja dijabarkannya. Dan Ki Juru pun memilih terdiam sesaat. Ia mencoba hendak menjelaskan lagi dengan lebih gamblang. Sementara Mas Karepet terus memperhatikan bibir lelaki setengah baya itu di depannya, yang mulai bergerak-gerak seperti hendak berkata-kata. Pandangannya sesekali mendongak dan sekelebat melirik ke arahnya, dan dengan tatapan mengancam ia pun balik memandangnya dengan tajam. Namun Ki Juru masih juga terdiam. Lelaki berbaju hitam itu justru makin senang menangkap penasaran yang masih mengambang di benak lawan bicaranya. Karena dengan begitu berarti sang antipati panjang itu telah mengikuti seluruh paparannya yang memang sengaja dibuat berbelit-belit. Dan penasaran itu sangat terlihat dari tajam pandangan yang terus menatap wajahnya. Melihat pandangan yang demikian, senyumnya pun mendadak mengembang.
Sementara Mas Karepet yang telah menunggu lama penjelasan berikutnya tak tahan melontarkan tanya. Kenapa? Ki Juru tersenyum. Namun bukan jawaban yang langsung diterimanya, melainkan senyuman itu justru makin melebar, menghias bibir hitam tebal Ki Juru Marta. Senyuman yang hendak meledak menjadi tawa kalau tidak dengan segera ia menguasai dirinya. Lelaki itu tak ingin antipati panjang yang telah lama dihitung bimbang makin meradang dengan sikap, hingga kemudian lelaki berbaju hitam itu melanjutkan ucapannya. Kanjeng sudah terlalu salah menafsirkan rencana hamba sebelum semua dipaparkan. Ya sudah, cepat sampaikan, Ki Juru. Ada tidak sabaran yang telah menggelayut di wajah Mas Karepet. Ketidaksabaran yang berkumpul karena terlalu panjang Ki Juru memberikan paparan, dan ketidaksabaran itu makin diperlihatkan dengan langkahnya yang makin berat mendekat ke arah Ki Juru berdiri. Melihat adipatinya mendekat, Ki Juru pun mengangkat sembah. Lelaki itu kemudian berbicara sangat lirih kepada Adipati Pajang tentang sebuah rencana yang sedang disusunnya untuk mendekatkan Mas Karepet dengan Sunan Kudus. Suatu siasat yang ia yakin tak akan dianggap sebagai sebuah muslihat bahkan oleh Sunan Kudus sendiri, karena sangat halusnya siasat muslihat tersebut. Ki Juru pun berbalik dan berbisik di telinga Mas Karepet. Mas Karepet yang wajahnya semula memerah lama-lama berubah cerah setelah Ki Juru membisikkan rencana itu dengan sangat pelan dan gamblang. Bagaimana Kanjeng Sultan? Ucap Ki Juru kemudian. Mendadak Adipati Pajang Mas Karepet pun menyunggingkan senyuman. Sebuah siasat yang dasar Ki Juru. Demikian ucap Mas Karepet kepada Juru Marta. Ia seperti sepakat dengan usul yang baru saja didengarnya, usul yang sangat di luar pemikirannya, usul luar biasa yang harus saja didengarnya dengan penuh perhatian. Dan Ki Juru Martani pun melanjutkan ucapannya. Ular berbisa akan menjadi belut kalau sudah kita ambil bisanya. Kerbau yang mengamuk pun akan menjadi domba kalau sudah ada dalam ketiak kita. Semua tergantung pintar tidaknya kita merangkul lawan. Bukankah begitu Kanjeng Sultan? Tegas Ki Juru Marta.
Senyum itu pun sedikit demi sedikit terus mengembang. Senyum yang berubah jadi tawa bergelak-gelak yang memecah kebisuan telaga. Di bawah lebatnya ringin tua yang rindang. Pembunuh ayah dan kakekku akan aku jepit di ketiakku sekarang, bisiknya dalam hati Mas Karepet. Dengan cepat lelaki tinggi gempal itu pun melompat dari tengah kolam yang bergelombang, melompat ke belakang dengan badan yang masih telanjang. Nah saudara, sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam Melayu, salam budaya, sampai jumpa.